Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Alfan. Di sini saya sebagai moderator sekaligus selaku ketua kelompok dari kelompok 3. Selanjutnya untuk Bapak Atep Hidayat selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu teknologi informasi. Terima kasih telah memberikan kesempatannya untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Muhammad Alfan. Yang kedua ada Intan Fahrina. Yang ketiga ada Fatia Andini. Selanjutnya, kami ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Analisis Implementasi Teknologi Informasi menginput data pelanggar lalu lintas menggunakan e-tilang pada Kejaksaan Kota Cimahi. Dan selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama, Kejaksaan Kota Cimahi. Yang kedua, struktur organisasi Kejaksaan Kota Cimahi. Yang ketiga, aktivitas dari teknologi informasi. Dan selanjutnya ada sejarah Kejaksaan Kota Cimahi yang akan dibacakan oleh anggota kelompok saya, Saudari Fatia Andini. Dipersilakan. Baik, terima kasih Alvan. Selanjutnya, saya Fatia Andini yang akan membacakan sejarah Kejaksaan Kota Cimahi. Jadi, secara yudiris, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan negara Republik Indonesia diproklamasikan. Kejaksaan Republik Indonesia berdiri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut, Sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi departemen yang berdiri sendiri. Dipisahkan dari Departemen Kehakiman, putusan ini kemudian dilegalisir dengan keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960. Pada tanggal 30 Juni 1961, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Selanjutnya ada struktur organisasi Kejaksaan Negeri Cimahi. Bisa dilihat, ini ada yang pertama Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi. Yang pertama ada subpembagian pembinaan, selanjutnya ada urusan tata usaha dan kepegawaian, berikutnya ada urusan keuangan dan PNBP, selanjutnya ada urusan perlengkapan, berikutnya ada urusan data, statistik kriminal, dan teknologi informasi dan perpustakaan. Yang kedua ada seksi intelijen. Selanjutnya ada subseksi ekonomi, keuangan, dan pembangunan strategis. Berikutnya ada subseksi teknologi informasi produksi, intelijen, dan penerangan hukum. Yang ketiga ada seksi tidak pidana umum. Selanjutnya ada subseksi prapenutupan. Yang keempat ada kelompok jabatan fungsional. Selanjutnya ada seksi tindak pidana khusus. Berikutnya ada subseksi penyidikan. Selanjutnya ada seksi perdata dan tata usaha. Yang terakhir ada seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Aktivitas dari teknologi informasi. Dalam rangka peningkatan pelayanan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan pelayanan, Kejaksaan Kota Cimahi selaku badan yang mempunyai tugas khusus untuk melayani masyarakat dalam hal pembayaran, e-tilang, kendaraan bermotor, dan lain-lain, menerapkan teknologi informasi dalam melaksanakan tugasnya. Mekanisme pembayaran e-tilang, kendaraan bermotor, dan lain-lain di Kejaksaan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mendatangi langsung kantor Kejaksaan Cimahi yang menerapkan pelayanan berbasis teknologi informasi dan secara umum melalui sistem e-tilang.
1. Aktivitas teknologi informasi dalam mekanisme pembayaran e-tilang di Kejaksaan Kota Cimahi, pelayanan pembayaran tilang ketika memasuki area pelayanan. Kejaksaan Kota Cimahi wajib akan di-scan suhu tubuh terlebih dahulu untuk menjaga dan mendeteksi suhu tubuh. Kamera termograf infrared akan mengungkap objek gambar, kemudian akan dikirim ke sistem dan diproses oleh software yang bernama Photric Wheel System. Setelah pemrosesan selesai, monitor akan menampilkan output hasil cek suhu tubuh yang datang ke Kejaksaan Kota Cimahi. Selanjutnya bisa dilihat ada loket tilang di Kejaksaan Kota Cimahi. Bukti pelanggaran atau disingkat tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Lalu Lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas. E-tilang atau tilang elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan selalu proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif, juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi dikategorikan ke dalam 2 user. Yang pertama yaitu pihak kepolisian, yang kedua adalah pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada komputer, tablet dengan sistem operasi Android, sedangkan pada pihak kejaksaan, sistem akan berjalan dalam bentuk website sebagai eksekutor seperti proses sidang manual. Baik, terima kasih untuk Saudari Fathia Andini yang telah membacakan beberapa pembahasan. Dan selanjutnya, ada aktivitas teknologi informasi menginput data pelanggan lalu lintas secara online melalui e-tilang yang akan dijelaskan oleh Saudari Intan Fahrina. Kepada Intan Fahrina dipersilakan. Terima kasih Alvan. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi e-tilang. Jadi aplikasi e-tilang itu adalah layanan tilang berbasis online. Dengan adanya e-tilang, proses penilangan yang dulunya harus dicatat secara manual di atas, sekarang dapat secara online. Sebab pengendara yang melanggar akan dicatat langsung melalui aplikasi yang sudah dipunyai oleh kepolisian. Pengendara dalam waktu singkat akan mendapat notifikasi berupa kode yang isinya persis seperti surat tilang. Disertai kode untuk melakukan pembayaran denda. E-tilang memberikan sesuatu kesempatan kepada pelanggar untuk menitipkan denda langsung ke bank dengan fasilitas yang dia miliki. Mungkin dengan m-banking, ATM, atau datang sendiri ke teller. Lalu, pengendara yang terkena tilang diwajibkan untuk membayar denda maksimal sesuai pasal yang dilanggar olehnya. Jika dendanya sudah lunas, polisi yang menilang akan menerima notifikasi juga di ponselnya. Kemudian, pelanggar bisa menebus surat yang disitanya langsung dengan cukup menyerahkan tanda bukti bayar, maupun mengambilnya di tempat yang disebut dalam notifikasi. Aplikasi e-tilang ini terintegrasi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi keputusan dan jaksa akan mengeksekusi putusan itu. Biasanya dalam waktu seminggu hingga 2 minggu. Jadi cara login di e-tilang itu, pengguna aplikasi e-tilang berbasis web yang dapat dibuka melalui salah satu jenis web browser, yaitu Google Chrome. Berikut cara login aplikasi e-tilang sebagai admin. Pertama, langkah awalnya yaitu hubungkan laptop dengan jaringan internet. Yang kedua, melakukan login dan pembukaan aplikasi melalui web browser, yaitu Google Chrome. Lalu buka tab baru dan tulisan dengan keyboard https://kejaksaan.go.id admin. Maka akan masuk tampilan awal aplikasi. Setelah login di langkah sebelumnya, maka akan muncul tampilan menu aplikasi e-tilang kejaksaan, seperti yang digambar.
Proses penginputan datanya yang pertama itu langkah awalnya adalah klik menu import putusan PM pada tampilan menu aplikasi e-tilang kejaksaan. Kedua, kemudian akan muncul tampilan dari menu yang sudah diklik tadi, lalu isi tanggal sidang pada kolom yang sudah disediakan. Yang ketiga, langkah selanjutnya yaitu klik Choose File untuk memilih file yang akan diimport. Yang keempat, kemudian pilih file yang akan diimport, lalu klik Open. Setelah itu klik Mulai Import. Terus, hasil input, data yang sudah diinput tadi akan ditampilkan ke aplikasi e-tilang yang dapat diakses oleh masyarakat. Berikut cara melihat data yang sudah diinput. Yang pertama, melakukan pembukaan aplikasi melalui web browser, yaitu Google Chrome. Lalu buka tab baru dan tulisan di URL dengan keyboard https://tilang-kejaksaan.go.id. Yang kedua, masukkan nomor register tilang yang ada pada data yang sudah diinput tadi pada kolom yang sudah disediakan. Kemudian klik cari. Yang ketiga, setelah klik cari akan muncul tampilan hasil pencarian lalu klik pilih. Yang keempat, kemudian akan muncul tampilan akhir yaitu detail perkara pelanggan lalu lintas sesuai dengan data yang sudah diinput tadi. Dan selanjutnya teknologi perangkat keras hardware. Jadi, dalam pelayanan pembayaran pajak yang efektif, efisien, dan cepat untuk memuaskan seluruhnya, di kantor Kejaksaan Cimahi terdapat beberapa alat perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan dan menerima input proses, memberikan output, mendukung kerja komputer, serta mengolah informasi dan data yang berada dalam maupun luar komputer. Dalam pelaksanaan teknologi informasi tersebut diantaranya 1. Monitor komputer untuk menampilkan output data pajak kendaraan yang dimiliki oleh wajib pajak. Yang kedua harus mempunyai CPU. CPU sebagai pengendali proses kinerja komputer. Yang ketiga ada mouse untuk menunjukkan posisi kursor atau pointer pada layar komputer secara cepat. Yang keempat ada keyboard, merupakan perangkat masuk untuk mengetik atau memasukkan huruf, angka, dan karakter. Yang kelima, bin client adalah perangkat keras atau terminal yang fungsinya menggantikan komputer atau PC client dalam jaringan yang memiliki kemampuan yang sama seperti halnya komputer biasa dan dikelola secara terpusat di server tanpa CD-ROM, disket, dan hard disk. Yang keenam itu ada mikrofon. Mikrofon merupakan perangkat keras komputer yang dapat menangkap gelombang suara lalu merubahnya menjadi getaran listrik. Dan yang ketujuh ada kamera termografi inframerah. Adalah salah satu perangkat keras yang berbentuk kamera dan dihubungkan ke komputer untuk mengecek suhu tubuh. Yang kedelapan ada router, adalah sebuah alat yang dipakai untuk menghubungkan antara internet dan perangkat agar terhubung dengan internet. Yang kesembilan ada Printronics, adalah salah satu printer yang memakai teknologi yang cara kerjanya menggabungkan garis-garis untuk menggabungkan image. Yang ke-10 ada scanner Canon, adalah scanner keluaran workgroup Canon yang mengandung banyak fitur untuk proses pembacaan dokumen yang diinput. Terus ada teknologi perangkat lunak software. Jadi, dalam menjalankan pelayanan pembayaran tilang yang efektif, Kejaksaan juga menggunakan perangkat lunak yang terintegrasi dalam menjalankan tugasnya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu, aplikasi e-tilang adalah inovasi berbasis elektronik yang dibuat Kejaksaan, fungsinya untuk melakukan pembayaran melalui online.
dan tidak perlu lagi pergi ke kejaksaan. Bisa juga dari M-Banking, BRI, atau BCA, atau langsung ke bank. Berikut ini adalah tampilan utama pada aplikasi e-tilang. Seperti itu gambarnya. Yang kedua, fungsi Microsoft Access. Biasa digunakan untuk menangani pembuatan dan manipulasi data. Microsoft Access adalah bagian dari Microsoft Office, termasuk dalam profesional. Dan yang ketiga ada Windows 7 adalah sebuah sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft sebagai bagian dari keluarga Windows NT, yaitu sistem operasi 32-bit. Sistem operasi Windows 7 Ultimate ini digunakan oleh kantor kejaksaan baik secara online maupun bagian arsip. Yang keempat itu ada CMS CCTV, adalah sebuah software, aplikasi, atau program yang digunakan dalam penggunaan kamera CCTV. Yang kelima ada SMS Gateway, adalah sebuah sistem atau software pada komputer yang memungkinkan untuk mengirim pesan SMS dan perangkat modem SMS yang berasal atau menuju perangkat telekomunikasi lainnya seperti telepon genggam. Terima kasih untuk Saudari Intan Farina yang telah mempresentasikan beberapa pembahasan. Selanjutnya ada teknologi penyimpanan komputer atau STRONG. Yang pertama, RAM 8 GB merupakan penyimpanan komputer memori internal komputer sebesar 8 GB. Yang kedua, Fixed Disk Drive, media penyimpanan untuk menyimpan software ATM dan mesin antrian. Yang ketiga, ada Floppy Disk Drive, melakukan instalasi software ATM atau untuk keperluan backup data transaksi ATM, serta digunakan mesin antrian. Yang keempat, ada hard disk, digunakan untuk menyimpan data hasil scan notice pajak oleh petugas arsip. Yang selanjutnya ada yang pertama, local strong, merupakan tempat di browser yang bisa digunakan untuk menyimpan data agar data tidak hilang walaupun browser di close dan komputer di restart. Local strong bisa digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang digunakan website 15.1.1/90 data. Yang kedua ada cloud strong, teknologi penyimpanan data berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data, digunakan oleh website e-Samsat dan aplikasi Sambara. Selanjutnya ada evaluasi teknologi informasi. Yang pertama, masalah dari hasil analisis terkadang jaringan di kantor Kejaksaan Negeri Cimahi tidak bagus atau sering error, sehingga komputer tidak bisa mengakses aplikasi sistem yang sudah terpasang dan terintegrasi dengan pusat. Bagian yang rusak, bagian hardware, teknologi informasi dalam hal jaringan internet komputer. Pembagian, dibentuk tugas yang memastikan jaringan tetap untuk dan bagus sehingga komputer tetap bisa mengakses server pusat. Selain itu, perlu adanya pembuatan aplikasi pakar diagnosis kerusakan pada jaringan. Yang kedua, ada printer Printronix yang mengalami kerusakan di ribbon hub yang mengakibatkan muncul message ribbon stall error Printronix atau spare part habis sehingga tidak dapat digunakan. Bagian hardware teknologi informasi dalam hal spare part printer Printronix dengan mengecek putaran pita dengan cara memutar saat printer offline. Alangkah baiknya ribbon stall error di ribbon hub dikencangkan dengan cara dilem. Jika sudah tidak bisa, maka spare part printer Printronix perlu diganti. Yang ketiga, yang terakhir, keyboard pada komputer sering mengalami
Kendala error karena pada keyboard tidak bisa digunakan untuk mengetik bagian hardware teknologi informasi dengan cara mengservis atau menggantinya dengan yang baru apabila sudah tidak bisa diperbaiki. Itu presentasi dari kelompok 3. Selanjutnya ada penutup kesimpulan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu aplikasi perangkat lunak atau software yang dibuat untuk Kejaksaan Negeri Kota Cimahi sangat memungkinkan untuk dapat meningkatkan efektivitas kerja di mana setiap bagian dapat bekerja bersama dan data akan tersimpan dalam sebuah database server dapat menghasilkan sistem pengolahan data yang lebih baik lagi. Setelah dilakukan pengolahan data dengan metode random samping beserta analisis, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat Cimahi setuju mengenai adanya sistem baru dalam penilangan, yaitu adanya sistem elektronik tilang atau e-tilang, dan mereka pada dasarnya sadar mengenai adanya sistem baru tersebut. Hal ini dapat ditunjukkan dengan persentase sebesar 55% yang termasuk dalam kategori high yang berpresentase 70,5%. Yang kedua, meskipun masyarakat Cimahi setuju dan sadar akan adanya sistem e-tilang, tetapi untuk penerapannya masih sangat kurang karena dapat dilihat dari ada di lapangan masih banyak pengguna jalan yang melanggar lalu lintas seperti melanggar marka jalan, melanggar rambu-rambu, melanggar lampu lalu lintas, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yang terakhir ada saran agar e-tilang dapat direalisasikan dan dapat diterapkan efektif dengan baik dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang terjadi, maka perlu diperbaiki atau dikembangkan lagi sistem atau mekanisme dalam prosedur pelaksanaannya. Perlu adanya sebagai dukungan dan setiap lembaga, instansi maupun perusahaan agar di dalam penerapannya semakin membaik. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara petugas penegak lalu lintas seperti kepolisian, pengadilan negeri, Bank Rakyat Indonesia atau bank-bank lain, dan Kejaksaan Negeri selaku instansi yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaannya. Diperlukan sosialisasi yang lebih meluas dengan memanfaatkan teknologi yang semakin berkembang saat ini seperti TV atau mungkin melalui media website seperti YouTube dari para petinggi negara tentang penerapan e-tilang. Ini masyarakat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami atau mengetahui apa itu e-tilang. Dengan melakukan sosialisasi yang efektif dan efisien akan memicu masyarakat untuk menyadari dan mengetahui tentang keberadaan dan penerapan e-tilang tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 3. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya tutup dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.